Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya Frater Anton, calon imam Keuskupan Palangkaraya. Perenungan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 16, 18 sampai 23. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah, dan dari Tamar Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan barusan, juga yang kita baca barusan tadi, adalah bacaan yang cukup panjang dan tentu sangat membosankan, karena ada 16 ayat di awal tadi. Kita hanya mendengarkan memperanakan dan memperanakan. 16 ayat ini adalah cerita tentang silsilah Yesus, dari Abraham sampai dengan Yesus. Silsilah ini tentunya mau menunjukkan bahwa Yesus sesungguhnya adalah juga manusia sama seperti kita, bahwa Yesus memiliki asal usulnya. Penulis Injil Matius memaksudkannya agar orang-orang Yahudi pun dapat mengenal tentang Yesus ini melalui silsilah atau asal usulnya. Dengan hal itu, hari ini juga kita mau berbicara mengenai pesta dari kelahiran Santa Perawan Maria.
Barangkali itu sebabnya maka Injil yang hari ini kita dengarkan pun berbicara soal silsilah. Silsilah seperti yang tadi saya katakan mau menunjukkan soal asal-usul kelahiran, bagaimana terjadinya seorang anak manusia di dunia ini. Hari ini 8 September Santa Perawan Maria dikatakan mengalami atau merayakan pesta kelahirannya. Mengapa tanggal 8 September? Memang tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Tidak ada hal-hal yang pasti. Bahkan keempat Injil kanonik pun tidak ada yang mencatat tentang tanggal kelahiran Santa Perawan Maria. Tetapi kisah mengenai kelahiran Santa Perawan Maria ini ditemukan di dalam tradisi gereja Katolik, khususnya di gereja Timur, sekitar abad ke-6 dan masuk ke wilayah gereja Katolik Barat sekitar abad ke-7. Kisah ini ditemukan di dalam salah satu Injil apokrif yang dimana di dalam Injil itu pula ditemukan nama dari kedua orang tua Bunda Maria, yaitu Anna dan Yoakim. Nah, tanggal 8 September ini apabila kita menghitungnya mundur 9 bulan ke belakang, rupanya bertepatan dengan tanggal 8 Desember. 8 Desember kita juga merayakan atau kita juga memperingati Santa Maria dikandung tanpa noda dosa. Jadi ini merupakan satu rangkaian dari dogma Maria tak bercela, Maria tak bernoda. Ketika Maria dikhususkan oleh Allah dan ia dikandung tanpa noda dosa, maka kemudian dia dilahirkan untuk kemudian mengemban tugas perutusan dari Allah. Dia dipercayai untuk mengandung Yesus Kristus. Apabila kita kembali ke Injil, kita melihat di dalam silsilah tersebut setidaknya ada 4 orang atau 4 tokoh yang selama peristiwa hidupnya juga memiliki cacat moral. 4 orang tersebut adalah Tamar, Rahab, Rut, dan juga Batseba, istri Uria, yang kemudian menjadi istri dari Raja Daud. Lalu apa? Maksudnya Allah tetap memasukkan atau mempertahankan, menghadirkan 4 tokoh yang memiliki cacat moral di dalam hidupnya ini dalam sejarah silsilah dari Tuhan Yesus Kristus, mulai dari Abraham hingga Yesus Kristus. Tentu saja alasannya adalah mau menunjukkan kepada kita bahwa setiap manusia pun sebenarnya memiliki sisi buruk dan juga sisi baik. Akan tetapi kita yang telah mengenal Kristus dan juga mengimaninya diajak, kita dipanggil menuju pada kekudusan. Masa lalu bukanlah sesuatu yang kemudian tidak bisa dirubah. Justru masa lalu itu menjadi cerminan bagi kita untuk kemudian memulai hidup yang baru, hidup menuju kekudusan, sama seperti Yesus dan juga Maria yang hari ini kita pestakan kelahirannya. Maka semoga melalui pesta kelahiran Santa Perawan Maria hari ini kita turut bergembira dan kita mau meneladani Bunda Maria serta tentu saja putranya Yesus Kristus. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.